hadiratnya Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, mulialah namamu. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mulialah namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mulialah namaku, mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Oke. Saya persilakan hambanya untuk firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Johan Untung. Wow, luar biasa ya, karena Allah kita biasa. Terima kasih untuk pelayanan worship leader ya. God bless you, always melimpah. Dan pastinya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa firman, Biona mau angkat satu pujian. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Amin. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Yes.
diam di hadirat-Mu. Oh, diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya. Sebelum Biona masuk doa firman, diminta tolong mic-nya ditutup dulu supaya kita tidak berkejar-kejaran. Amin. Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih tidak henti-hentinya kami ucap syukur karena Engkau Allah yang Maha baik Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas Tuhan? Itu tidak akan pernah Tuhan kami dapat balas Tuhan. Segala kemurahan dan kebaikan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi satu yang kami mau percaya, kami tetap mengucap syukur dan percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu sempurna di atas dan di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Saat ini kamu duduk manis, duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan, pakai mulut lidah bibir anakmu ini, hambamu ini, Biona Kristina Amnesis Manjuntak Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba percaya ketika hamba berkata-kata dalam sharing firman Tuhan ini hari ini semua seturut seizin Tuhan. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amen. Yes, haleluya. Sekali lagi saya mau menyapa shalom. Haleluya, wah wajah-wajah yang luar biasa nih ya, even though ini ada yang nggak buka kamera, tapi tetap pasti luar biasa ya wajah-wajahnya. Keadaan kondisinya pasti semua kita dalam kondisi sehat karena Allah kita maha luar biasa. Amin. Yes, amin. Ya, tadi mohon maaf masuknya sudah jam 5 lewat karena tadi sebenarnya masih meeting ya sampai jam 5.15 tapi Biona udah izin sih. Biona bilang hari ini mau ada ibadah dan Biona mau sharing firman gitu ya. Puji Tuhan karena bos Biona juga anak Tuhan jadi dia bilang oh go ahead dan nggak apa-apa. Memang tadi meeting masih berjalan terus Biona udah lebih duluan pulang ya, tapi intinya dari semua itu yes mengucap syukur. Pertama-tama seperti biasa thanks to Jesus dulu ya. Thanks to Jesus always, thanks to Jesus all the time ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Hari ini Biona boleh duduk di sini sharing firman Tuhan, ini berarti menjadi hari yang spesial. Setiap hari juga spesial kok buat Biona ya, karena selalu bersama Tuhan. Amin. Kedua pastinya thank you ke Pak Koming Palo Hendra ya sudah mengizinkan Biona sharing firman Tuhan hari ini. Disediakan waktu dan tempatnya ya. Siapa sih Biona ini ya dibanding Pak Koming, Pak dan semua hamba Tuhan di sini? Udah pastinya lebih luar biasa dalam mengupas firman Tuhan ya. Tapi Tuhan tetap izinkan hari ini harus sharing firman Tuhan ya. Semoga kita semua dikuatkan sharing firman Tuhan Biona hari ini dan tetap selalu Biona akan memperkenalkan diri karena apa? Puji Tuhannya ya setiap Biona join di Family Ministry setiap 1 bulan atau 2 bulan kayaknya ada jiwa-jiwa baru nih masuk di Zoom Family Ministry ya. Luar biasa sekali lagi karena kita luar biasa ya. Jadi Biona tetap mau memperkenalkan diri. Pasti dong udah tahu ini mah namanya Biona udah pasti tahu. Tapi apakah dia priest? Apakah dia pendeta? Oh, bukan. Mohon maaf, saya bukan pendeta tapi saya ibu guru ya. Saya ibu guru, saya mengajar di salah satu sekolah terbaik di Bogor pastinya ya. Puji Tuhan, bos saya juga salah satu psikolog terkenal S3, suaminya juga begitu, seorang pengusaha terkenal juga. Tetapi kebanggaannya bukan itu, tetapi kebanggaannya adalah ketika Biona bisa join diizinkan bekerja, join di perusahaan di mana bos Biona ini adalah seorang memiliki kemampuan untuk memimpin perusahaan dengan baik, mengayomi karyawannya dengan baik dan memelihara kebutuhannya karyawannya dengan baik. Oh, praise the Lord pastinya. Amen. Hari ini ya selalu sibuk ya seperti biasa ya, hari-hari selalu sibuk ya, namanya ibu guru, ada aja yang dikerjain ya. Habis RPPH selesai, aktivitas anak murid, penilaian ini itu dan segala macamnya. Tapi apa ya kebanggaan yang kedua ya? Kebanggaan yang kedua meskipun sibuk Biona masih menyediakan waktu hari ini ya, tanggal 6 Mei. This is the new month ya. Ini bulan yang baru, bulan Mei. Wow, kita percaya dong semuanya bahwa perlindungan Tuhan tetap buat kita. Amin. Dan perlindungan Tuhan akan selalu buat kita sampai selama-lamanya. Karena apa? Biona tetap even lagi sibuk, busy ya, tetap aku tetap mau melayani Tuhan. Karena aku mau menunjukkan bahwa aku adalah anak-anak pemenang. Harus selaras ya. Hari ini temanya becoming more than a conqueror. Gimana kalau Biona tadi enggak? Aduh Pak Koming, so sorry deh enggak jadi pelayanan hari ini. Enggak sesuai tema nih ya. Jadi harus, namanya anak Tuhan harus selalu menjadi pemenang. Amin. Nah, hari ini temanya adalah yang Biona ambil becoming more than a conqueror. Artinya kita harus menjadi lebih dari pemenang. Sudah pemenang aja udah oke, apalagi menjadi lebih daripada pemenang. Firman Tuhan hari ini yang diambil dari Roma 8 ayat 37.
Yes, dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih, ya, underline kata lebih, ya, lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi udah orang menang, kita lebih daripada orang-orang yang menang tersebut, ya. Oleh karena apa? Oleh karena dia di sini oleh karena Tuhan Allah yang berkuasa atas kehidupan kita, atas bumi dan langit yang telah mengasihi kita. Jadi Allah itu mengasihi kita loh, karena itu harus respon back menjadi anak-anak yang pemenang. Kok kadang gini ya, enggak, kadang aku masih aku nggak ngerasa aku menjadi pemenang. Berarti belum direspons kembali. Allah kita itu mengasihi kita, Allah cinta kita, respons back untuk mencintai dia juga. Jadi jangan cuma mau dicintai ya, harus mengembalikan cinta itu kepada Allah kita. Amin. Ya nggak boleh egois. Setelah dicintai, cintai Allah kembali. Yes, percaya, yang percaya katakan amin. Nah, sebelum Biona mau melanjutkan pembahasan firman Tuhan hari ini, seperti biasa yang kayak kata Pak Koming ya, Biona itu, Ibu Biona ya, suka memuji dan menyembah. Yes, aku memang suka memuji ya. Biona mau angkat satu pujian dulu. Baru kita lagi nih discussion firman Tuhan kita hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Amin. Ternyata dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, yes, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amen. Yes, amen ya. Ketika hidup kita dipulihkan, ketika hati kita dibaharui oleh Tuhan, maka kita becoming more than a conqueror ya. Artinya kita menjadi lebih daripada pemenang. Wow, dahsyat. Asal kita mau buka hati ya. Tuhan itu mau loh ubah hidup kita. Tuhan itu mau loh baharui hati kita. Kita mau nggak? Ya kan? Kadang-kadang gini, kok aku nggak berubah-berubah? Karena bukannya Tuhan nggak merubah, Tuhan sudah merubah ya hati saudara dan saya. Tuhan sudah baharui kehidupan saudara dan saya. Hanya sekarang pertanyaannya, mau enggak? Ya, harus mau ya, harus mau. Jadi ketika Tuhan mau barui ini hati kita, kita harus mau ya. Karena enggak gampang loh ya ketika kita bisa menjadi lebih pemenang, ketika kita bisa meninggalkan segala keegoisan kita ya, kemauan kita ya. Ketika nanti misalnya nih kayak Pak Koming nih bilang, Ibu Biona bisa minta tolong nggak nanti pelayanan di bulan ini ya. Oke, mungkin di minggu pertama nggak bisa, minggu kedua nggak bisa. Masa sih minggu ketiga nggak bisa? Masa sih di minggu keempat nggak bisa ya? Ya, kalau mau jadi lebih pada pemenang, hidupnya harus balance ya, antara kehidupan, pekerjaan, pelayanan itu harus selaras ya. Dan karena masih banyak orang loh yang bergumul dengan diri mereka dan mereka masih menjadi manusia yang sama ya. Jadi kita sudah tahu ya contoh-contohnya. Biona kayaknya nggak perlu apa ya bahasanya, nggak perlu
memberi contoh lagi ya, tetapi mungkin lebih kepada begini. Jadi ada beberapa yang di luar sana yang merasa bahwa oh ya udah, bahwa semuanya itu baik-baik aja kok. Aku saat ini baik-baik aja kok. Aku sehat kok. Aku menjalani hidup aku oke kok ya. Semuanya juga ada kok. Hey, tapi bagaimana dengan kerohanian kamu ya? Ketika kamu dalam pergumulan, kamu datang ke pendeta, datang ke hamba Tuhan. Tolong dong doakan saya Bapak Pendeta ya. Hari ini saya lagi bingung nih ya, lagi dalam kondisi kurang sehat, minta tolong didoakan ya kan. Nanti datang ke Tuhan lagi ngomong katanya, oh hari ini lagi bisnisnya kurang oke, minta didoakan. Wah hari ini pekerjaannya juga lagi nggak sedang tidak baik gitu ya. Terus minta didoakan ya. Terus akhirnya hamba Tuhan ini mendoakan gitu ya. Hamba Tuhan ini udah mendoakan, akhirnya dijawab. Yang sakit didoakan hamba Tuhan ini pastinya karena Roh Kudus ya, pastinya karena Roh Kudus ya memakai hamba Tuhan ini. Ternyata ibu ini atau bapak ini sembuh ya, pekerjaannya didoakan ibu ini bapak ini berjalan dengan baik, bisnisnya ketika didoakan juga ibu bapak ini berjalan dengan baik. Abis itu ketika diminta pelayanan susah banget ya, nggak Pak Koming ya. Ya boleh ya. Jadi kalau sudah didoakan ya kita ternyata semuanya smooth, semua berjalan dengan baik. Yang mendoakan thanks to Jesus. Tapi ketika hamba Tuhan ini minta tolong, yuk cuman WL, yuk cuman bincang-bincang ya, yuk cuman bawa firman Tuhan. Yes, jangan tunda-tunda ya, because this is the time, this is the right time ya. Ini waktunya, ini waktu yang terbaik ya. Banyak loh di luar sana orang lagi cari pelayanan, bukan pengen dia nunjukin gini, nih aku nih banyak pelayan, bukan. Mereka tuh rindu gini loh, aduh kapan dong aku dapat bisa WL, bisa bincang-bincang, bisa sharing firman Tuhan. Aku tuh juga mau bermanfaat untuk orang lain. Kesian loh, banyak orang di luar sana pengen pelayanan seperti itu ya. Tapi kayaknya lagi nggak ketemu Pak Koming, Pak Lohendra, Pak Joni sama Pak Johannes ya. Jadi jarang ada tawaran pelayanan nih kayaknya ya. Nah, makanya jadi ketika kita dapat pelayanan kan kita mau jadi pemenang ya. Nah, pemenang itu juga harus diseimbangkan dengan pelayanan ya. Pelayanan tuh apa aja. Jadi kayak lagi nih di family ministry, bincang-bincang, apa sih bincang-bincang, jangan gitu loh. Bincang-bincang aja itu pelayanan, itu hamba Tuhan meminta loh. Pak Koming kan meminta dengan baik. Ibu Biona bisa bincang-bincang, Ibu Biona bisa doa, Ibu Biona bisa WL, Ibu Biona bisa minta tolong pelayanan firman, itu minta loh sama hamba Tuhan ya. Terus kita tinggal ngomong yes ya. Karena yang kita lakukan itu kan bukan buat Pak Koming, Pak Lohendra ya, tapi yang kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lalu saat ini ya, ada yang belum ditutup mic-nya? Oke, ya. Nah, saat ini kalau misalnya kita mau supaya kita bisa jadi pemenang, izinkan Tuhan mulai mengubah hidup kita. Let God change our life, ya. Jadi izinkan, jangan nggak diizinkan. Jadi kayak misal firman Tuhan, ketuklah maka pintu akan dibukakan, ya kan? Jadi kita ketuk, bilang Tuhan, nih aku mau kau ubah aku. Tapi juga bilang ya, ketika Tuhan mau mengubah kita, kita minta. Ya, jangan kita doa hanya untuk memuaskan keinginan kita aja. Tuhan nggak ada beras, Tuhan nggak ada ini, nggak ada itu. Benar, itu sih juga kita butuh ya. Kita butuh makan, minum, dan sebagainya. Tapi terutama Tuhan, aku mau kamu change our life. Aku mau berubah hidup aku. Karena aku mau jadi pemenang. Ya. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa becoming more than a conqueror, supaya kita bisa menjadi lebih daripada pemenang. Bukan pemenang aja, tapi lebih daripada pemenang. Bagaimana supaya kita bisa menjadi lebih daripada pemenang? Ada 3 poin nanti yang Biona mau bagikan. Yang pertama, jadikan doa sebagai prioritas. Ya, yang kedua, jangan lupa baca firman Tuhan, of course, ya sudah pasti. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, seperti yang kita lakukan hari ini, salah satunya, ya kan, luangkan waktu untuk bersekutu. Ya, nah, pembahasannya yang berikutnya. Yang pertama tadi, gimana supaya kita bisa menjadi lebih daripada pemenang? Jadikan doa sebagai prioritas. Yes, let God be the first. Aku sudah berdoa, tapi apakah kamu sudah menjadikan doa itu, Allah itu menjadi the first?
Ya, Biona juga berdoa kok pagi nih saat teduh. Kalau secara ini sih kalau di gereja ya kadang suka gini ya. Ayo Bapak Ibu yang sudah tidak saat teduh lagi sama suami istri atau sama anak-anak atau sama keluarganya, ayo saat teduh lagi. Aku sih kayak yang fine, aku kan saat teduh ya. Tapi apa aku let God be the first in my life? Aku doa kok. Biona doa kok. Tapi apakah benar Tuhan itu yang menjadi pertama dalam hidup aku? Bisa jadi ternyata yang pertama kerjaan aku. Ya kan? Bu Biona, boleh tolong, aduh Pak Koming maaf, tar ada lesan. Bu Biona, boleh, aduh Pak Koming, kerjaan belum selesai. Ya, bener nggak? Ngomongnya sih doa saat teduh pembukaannya. Ya kita itu gini loh ya. Jadi ya udah kita juga harus hidup itu jangan hanya bisa menasihati orang lain. Kita juga big mirror ya, kan itu kaca besar, kita juga harus bercermin. Ini termasuk buat Biona, ya kan aku juga udah terlalu sibuk ya. Kadang-kadang Pak Koming sebenarnya dulu mungkin sekali ya tanpa Paulo Hendra nih Biona nih suka rajin WL ya. Sekarang WL-nya kadang seminggu sekali, itu juga kadang suka diganti ya kalau misalnya aku lagi sibuk kayak itu maaf banget nih Pak Koming sama Paulo Hendra. Tapi intinya apa? Balik lagi, jadikan doa sebagai prioritas ya, nggak boleh lupa doa. Nah kalau runtutannya doa ya udah pada tahu sendiri pastinya ya, saat teduh dulu ya kan, bangun pagi saat teduh, jangan melakukan yang lain-lain yang kayak kata Pak Koming, jangan buka handphone. Boleh sih buka handphone kalau bukanya tentang firman kali ya, atau lagi pengen dibuka terus mungkin wallpapernya tulisannya gini ya, Biona doa. Itu juga nggak apa-apa ya, jadi kayak reminder gitu ya. Jadi intinya apa? Doa sebagai prioritas. Doa dulu nih pertama ya. Lalu setelah itu doa apa dalam segala hal berdoa ya, dalam segala hal berdoa, dalam pekerjaan, pelayanan, dalam setiap langkah kita mau melakukan apapun kita berdoa ya. Dan kita terutama dalam hal memutuskan segala sesuatu ya, let God be the first. Tuhan Yesus yang pertama, baru hal lainnya. Karena doa ini let God doa harus menjadi prioritas, artinya doa ini harus menjadi lifestyle kita. Gaya hidupnya anak-anak Tuhan adalah berdoa. Karena itu doa harus menjadi prioritas ya. Kadang kan gaya hidup sekarang beda ya. Wah, gaya hidupnya ceritanya apa nih? Kongkow-kongkow sama teman-teman. Ya nggak salah juga lah ya. Yang punya uang kan boleh dong mau kongkow. Yang punya uang boleh dong shopping-shopping. Tapi itu bukan gaya hidup ya. Itu udah dijadiin terakhir aja ya. Gaya hidupnya God first ya. Doa dulu baru yang lain-lain ya. Karena di 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kenapa doa harus jadi prioritas? Firman Tuhan berkata tetaplah berdoa. Kalau kata tetap ya dalam bahasa Indonesia tetap ya, tetap jadi Biona, nggak boleh berubah ya, ntar berubah lagi jadi jadi buku misalnya. Jadi batu diem dong ya. Jadi intinya apa? Tetaplah berdoa. Tetaplah ya, constantly terus menerus ya. Lalu mengucap syukur dalam segala hal. Orang kenapa susah mengucap syukur? Karena dia nggak menjadikan doa sebagai prioritas. Makanya ini kan menyambung. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah. Ketika kita berdoa, kita pasti bisa mengucap syukur. Banyak kok orang berdoa nggak mengucap syukur ya, karena ya itu tadi aku bilang. Ketika dia berdoa, dia belum tentu letting God change them life. Belum tentu waktu berdoa sebenarnya hatinya sudah dipulihkan. Kita harus mau supaya hati kita dipulihkan, diperbarui Tuhan, sehingga kita berdoa, kita juga bisa mengucap syukur. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata Allah itu menghendaki kita itu memang harus begitu, harus berdoa dulu, harus mengucap syukur. Itu dikatakan kan dalam firman Tuhan. Jadi yang dikehendaki Allah di Kristus Yesus bagi kamu ya itulah, tetap berdoa ya kan? Karena tubuh kita ini setiap hari ya membutuhkan kekuatan. Jiwa kita butuh kekuatan. Kekuatan kita apa sih? Ya, kekuatan kita bukan charger kayak handphone begitu dicolok ya langsung kekuatannya bertambah. Kekuatan kita doa. Lagi sedih, Tuhan, aku lagi sedih, beri aku kebahagiaan, Tuhan. Lagi sakit, Tuhan, aku lagi sakit tapi aku percaya Kau beri aku kesembuhan, Tuhan. Tuhan, lagi ini di rumah kebutuhan beras, kopi, apa segala macam lagi nggak ada, tapi aku percaya Kau kasih, Tuhan, dalam nama Yesus. Ketika amin, no doubt. Nggak boleh ragu, percaya Tuhan pasti kasih. Tuhan pasti kirim. Jangan pikir lagi dari mana, nggak usah.
Ya, kita kan nggak pernah tahu ya rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang satu kita harus tahu bahwa rancangan yang terbaik untuk setiap kita. Amin. Nggak usah ragu. Ya, pokoknya ikut Tuhan terus. Percaya Tuhan terus ya. Tuhan memerintahkan kepada pengikutnya ya untuk berdoa tanpa henti. Ya, pengikutnya termasuk ya kita-kita juga, Biona nih ya. Berdoa Biona, halo Biona, berdoalah tanpa henti ya. Tapi kadang kita terlalu sibuk dengan kesibukan kita sehingga lupa menjadikan doa sebagai prioritas. Ya, karena Biona sibuk sebenarnya karena pekerjaan sisa yang satu, datang yang satu lagi selain aktivitas sekolah, outing ya, per 2 minggu ke depan berjalan dan Biona PIC-nya, belum lagi acara graduation, bikin drama ya. Biona harus ngajar ya. Terus belum lagi nanti sebentar lagi mau ada rekaman suara drama, mau ngundang apa perekam untuk merekam suara anak-anak. Biona juga yang harus bantu nih untuk apa pronounce-nya dalam bahasa Inggris supaya nggak salah. Biona juga ada di dalam situ ikut juga memerankan jadi salah satu peran ya. Wow, ini begitu luar biasa ya. Kalau nggak karena kekuatan doa, Biona rasa Biona nggak mampu ya, ya pasti dong. Aku harus mengakui, aku ini hanya manusia ya. Tapi aku selalu bilang gitu, Tuhan besok itu setelah habis aktivitas ada drama. Nah saat drama Tuhan aku nanti harus begini. Bawa dalam doa-doa aku. Setelah selesai drama Tuhan after lunch setelah makan siang ternyata Tuhan masih sambung tugas Tuhan aku mau ini. Tuhan beri aku kekuatan. Pagi ku doakan ya, dalam nama Yesus Tuhan aku bisa pimpin mereka semua ya. Ditanya tadi juga ditanya kata Membiona, nanti nih hari Rabu anak udah mau rekaman suara loh, orang yang rekam suara mau datang ke sekolah, kira-kira sudah bisa belum? Aku kan sambil ketawa terus, bisa kali Mem sin 1. Nah, kalau digituin terus kita bilang gini, nggak bisa, nggak mungkin. Bisa kali Membiona sin 1 dulu. Oh ya udah bisa sip Rabu. Hari Rabu itu lusa ya Bapak Ibu. Sementara anak-anaknya masih maksudnya dia namanya anak TK gimana sih bahasa Inggrisnya kan maksudnya belum terlalu lancar gitu ya. Jadi ya tapi aku bilang ya udah bisa gitu ya. Ya aku pokoknya imani aja dalam nama Yesus gitu ya bahwa Tuhan itu pasti menolong aku ya. Pokoknya ketika kita berdoa pasti kita harus percaya bahwa mukjizat itu nyata. Seperti pujian ini. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Yes, ketika kita berdoa dan percaya, mukjizat pasti terjadi. Dan kita sudah dimenangkan. Amin. Yes, amin. Yang kedua, ya, bagaimana supaya becoming more than gimana supaya kita dimenangkan? Jangan lupa baca firman Tuhan, ya. Jadi setelah doa firman Tuhan, ya. Jangan setelah doa melakukan yang lain. Setelah doa memikirkan yang lain. Doa after praying ya pasti reading Bible, baca firman Tuhan, ya. Ini adalah cara yang lain agar kita menjadi lebih daripada pemenang adalah dengan membaca firman Tuhan. Ya, setelah membaca merenungkan. Nah, ini direnungkan tuh perlu ya, misalnya apa firman Tuhan Mazmur 23 apa Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, bacanya seperti itu. Apakah direnungkan? Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Diam. Yes, Tuhan. Aku takkan kekurangan apapun. Amin. Direnungkan. Ya, jangan baca buru-buru. Aduh, buru-buru karena nih habis ini mau ada bisnis, pekerjaan ya yang menunggu. Ya, waduh, udah masuk nih WA bisnisan, WA mau masuk apa uang nih, apa segala macam. Jangan dulu.
Ya. Nanti dulu tenang, direnungkan ya dan berusaha melakukan firman Tuhan itu. Ya, berusaha melakukan misalnya seperti Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, percaya, lakukan firman itu dengan percaya saja bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia gembala yang baik, dia yang akan pimpin kita. Makanya kenapa harus baca firman Tuhan? Supaya jiwa kita ini dimenangkan. Karena di dalam firman Tuhan, setiap ayat dalam firman Tuhan itu bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ya, ketika kita lemah baca firman Tuhan kuat. Ketika sedih baca firman Tuhan kuat. Ketika kita dalam masalah baca firman Tuhan kuat. Tapi ada kok Tapi ada kok Biona yang baca firman Tuhan gak kuat. Ya mau makanya baca firmannya seperti apa? Ubah dulu ini. Jadi segala sesuatu itu mengawali dari hati dulu. Ya, kayak makanan aku nih misalnya aku mau ayam kecap. Ya, nggak mungkin ayam kecap itu tuh langsung jadi. Pastikan mami mengawalinya bumbunya dulu. Ya, bumbunya apa ya? Maaf deh, Biona kan nggak bisa masak ya, tapi aku tahu pasti bumbu dulu lah ya. Bumbu di apalah, dimasak lah, terus di apa, pokoknya baru nanti ayam kan, pada akhirnya si ayam itu ya, baru diadon, apa sih, diaduk-aduk ya, dimasak, jadilah kecap. Nah, sama juga kita. Kok firman Tuhan nggak menjadi kekuatan? Hatinya belum dipulihkan. Hatinya belum dibaharui. Hatinya belum diubahkan. Ya, tapi never late ya, nggak pernah terlambat. Datang sekarang. Kalau ada teman saudara kita yang hari ini mungkin dia belum baca firman Tuhan itu ternyata tetap kok aku nggak mengalami kekuatan berarti hatinya belum dipulihkan. Ya, berikan dulu sama diperbaharui dulu ya. Artinya apa ya? Jadi kita itu harus baca firman Tuhan. Jadi ketika ada sesuatu yang jahat ya, datang kepada kita. Ketika ada orang yang membenci kita, ketika ada orang yang memfitnah, mengancamkan yang tidak baik kepada kita, kita cukup ingat firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, Biona. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, Biona, hari depan yang penuh harapan. Yes, amen. Ya, jadi aku nggak pernah takut. Ya, mau manusia merancangkan apapun yang tidak baik kepada aku, Biona, mau orang memfitnah aku, membenci aku, ya, mau mengata-ngatai aku di belakang, menjatuhkan aku atau apapun, aku nggak pernah takut. Aku kembali ingat firman Tuhan yang tadi ya, bahwa rancangan Tuhan itu indah buat aku. Ternyata Tuhan itu, dan yes, dia nggak pernah merancangkan kecelakaan. Kalau manusia ya silakan aja ya, mau merancangkan yang buruk ke Biona, memfitnah, menjelek-jelekan, membenci aku, ya, mengata-ngatai aku yang nggak baik. Never mind, it's okay, enggak apa-apa. Kembali lagi aku ingat firman Tuhan. Ternyata rancangan damai sejahtera diberikan kepadaku, bukan rancangan kecelakaan. Kenapa Biona bisa seperti ini, tetap happy? Ketika baca firman Tuhan, aku langsung tetap happy ya, menjadi kekuatan. Karena aku sudah diubahkan hatinya oleh Tuhan. Ya, aku mau. Waktu Tuhan mau ubah hati aku mau. Waktu Tuhan mau perbarui hati aku mau. Supaya ketika firman itu ditabur ke aku, firman itu menjadi kekuatan. Karena itu setiap ada mau apa di luaran bising-bising ya tentang Biona nggak mau apa mikirin ya. Biona cuman bisa berdoa, yang Biona doa, ingat firman Tuhan yang tadi, dan angkat pujian ini yang Biona lagi suka angkat berulang dan berulang kali. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya
sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela, percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Yes, amen. Ya, tapi dimanapun kita berada, mau itu dalam persekutuan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, ya, dalam keluarga juga loh, ya, nggak, itu pasti ada aja ya, ada aja berisik-berisiknya ya, ada aja apa sih gesekan-gesekannya kalau kata apa ya beberapa hamba Tuhan, ada gesekan-gesekannya ya, itu wajar ya nggak apa-apa, udah kita nggak usah perhatikan gesekannya, yang penting kita perhatikan hanya ke janji yes dan amin dalam hidup kita yang mau dinyatakan kepada kita. Enggak, janji Tuhan yes dan amin suka dikatakan, tapi kok nggak pernah terjadi? Ya karena kita responsnya kepada orang-orang yang membenci kita, kita benci balik. Orang jati kita jahatin balik, ya kan? Udah nggak usah, ya. Udah kalau dia jahatin kita, oh Tuhan, meskipun langsung angkat pujian ya. Jadi ini ada sebuah kejadian ya biasa namanya di suatu tempat ya, ada aja pasti orang yang tidak suka sama kita pasti ya. Biona nih dalam hal untuk mencapai prestasi ya, pasti ada yang suka waktu Biona mau mencapai suatu prestasi ya. Tapi Biona percaya gitu, Tuhan, kau pasti tolong aku. Kau tahu isi hatiku Tuhan. Kau jadi pembelaku. Terus aku angkat pujian ini beberapa kali. Akhirnya orang yang mau mencoba menjatuhkan Biona itu, dan Biona menanggapi dia dengan tetap rendah hati dan baik ya. Tanpa Biona yang hadapi, ternyata memang orang yang mau mengasih apresiasi dan promosi kepada Biona itu justru dia yang di depan Biona, dan dia yang memuji Biona, dikatakan good job ya, you did a great job, kamu melakukan yang terbaik ya, kamu melakukan yang bagus dalam pekerjaanmu, amin ya. Itu kalau Tuhan bekerja ya secara luar biasa dalam hidup kita. Dan kalau seperti Biona ini kan di perusahaan itu setiap hari bukan setiap hari, maaf, setiap bulan Februari atau March ya, Februari Maret itu bagian karyawan itu memang untuk apa sih bahasa evaluasi ya, evaluasi karena untuk kontrak kerja yang baru gitu ya, maksudnya perpanjangan kontrak gitu ya. Terus Biona kan tahu ya, maaf ya ini sambil ada ada maghrib ya. Nah, apa namanya, maaf ya jadi terganggu. Jadi di situ Biona dipanggil gitu, maksudnya ya satu-satu lah ya, maaf. Nah, kayak gitu ya, seperti biasa. Nah, pas giliran Biona kan ngerasa ya biasalah ada yang pasti nggak suka ya sama Biona gitu ya. Terus tapi Biona berdoa aja, Tuhan, aku percaya kok kamu pasti beri yang terbaik untuk aku gitu ya. Biona maunya apa? Tuhan nanya tuh. Ya kalau aku sih maunya masih diperpanjang dong, karena kan aku sudah menunjukkan the best ya. Aku sudah melakukan yang terbaik dan aku lihat kayaknya bos aku suka kok dengan cara kerja aku Tuhan. Oh ya udah kata Tuhan. Udah Biona percaya aja dalam nama Yesus, tuh hikmat yang Tuhan kasih ya ke aku. Dan aku berdoa tuh dalam nama Yesus, dipanggil lah aku ya. Terus begitu dipanggil sama bos aku, di situ juga ada koordinator juga. Terus ditanya, Mem Biona katanya, gimana nih sepanjang bekerja di sini, maksudnya anak-anak bagaimana? Aku kasih tahu, ternyata yang dikasih penilaian itu, ini kan maaf ya, bukan sekolah sembarangan. Jadi untuk menilai karyawan untuk bisa kontraknya diperpanjang itu harus melewati 100 poin. Bukan cuma diajak ngobrol loh. 100 poin. Jadi 100 poin pertama ditanya terus nanti direspon sama bos. Poin kedua ditanya terus direspon sama bos ya. Ternyata puji Tuhan ya, responnya dari bosnya semua baik. Wah iya, Mem Biona bisa nih mengajak murid-murid supaya tetap happy, belajarnya segala macam, speak English-nya juga selalu konsisten, tidak terganggu. Pokoknya pujian-pujian dia diberikan sama Biona ya. Akhirnya terus dia bilang gini, Mem Biona, do you still want to continue your work here? Kata kamu masih mau melanjutkan kerja di sini terus kan? Terserah bos aja dong. Nah kalau bos masih berkenan mau saya di sini ya nggak apa-apa. Oh terus dia buka tangannya lebar-lebar ya, kiri kanan dia buka lebar-lebar seperti siap. Terus dia bilang gini, oh kalau untuk Mem Biona pintu tempat sekolahan ini selalu terbuka katanya.
saya justru takut Mem Biona mungkin sudah mencoba untuk di perusahaan lain. Oh no, aku bilang enggak. Justru kalau udah berkenan, ya udah, saya lanjut lagi. Aku bilang, oh yes, thank you so much Mem Biona. Oh no, Mem, aku yang thank you. No. Akhirnya kita thank you-an. Karena bos Biona ini takut Tuhan juga ya, anak Tuhan. Terus Biona terakhir, Biona tutup. Terus Biona bilang, tetap ya, kita harus tunjukin anak Tuhan kan. Oh ya, terima kasih bos. Aku bilang, terima kasih untuk kepercayaannya, saya masih bisa di sini. Aku bilang, oh iya, kalau untuk kamu perpanjangan kontrak akan terus terbuka. Katanya kan gitu ya. Terus bilang, oh iya, thank you so much. Aku bilang, terima kasih banyak bos, and God bless you. Oh, God bless you too, kata dia ya. Jadi suatu kebanggaan gitu ya. Maksudnya dengan di perusahaan ini yang tadi bos Biona cerita ya, dengan bos Biona yang S3 itu, maksudnya melihat Biona itu juga baik gitu ya. Jadi suatu kebanggaan gitu. Jadi ya mengucap syukur ya kalau kontraknya diperpanjang ya. Nah itu ya, meskipun ada orang yang mau coba menjatuhkan Biona, tapi ya ternyata yang pimpinannya malah sudah berdiri di depan ya untuk menyambut Biona dengan baik. Dan ini semua bukan karena kuat gagah Biona ya, tapi karena Tuhan Yesus. Amin. Dan yang terakhir kita mau, sudah berhenti. Kita bahas adalah poin terakhir ya. Ini adalah luangkan waktu untuk bersekutu. Ya, amin. Ya, kita harus meluangkan waktu untuk bersekutu ya. Datang ke gereja setiap minggu secara rutin itu adalah harus, sudah pasti dong ya. Jadi kalau luangkan waktu bersekutu ke gereja terus ya, jangan sampai kita nggak ke gereja kecuali memang karena kita sakit. Nah, ikut persekutuan doa seperti yang hari ini itu juga adalah harus ya. Jadi ketika ada waktu sempetin ya. Kebanyakan kan kita sekarang udah sibuk ya. Ya kalau sibuk beneran nggak apa-apa. Sekarang kan banyak orang sibuk padahal sebenarnya di rumah lagi nonton TV, nonton sinetron. Daripada nonton TV, nonton sinetron, mendingan ikut family ministry ya. Nah, jadi sambil dengan firman Tuhan dan memuji dan menyembah ya. Nah, sekarang bayangin ya, banyak orang juga gitu ya, repotan dengan segala usahanya, pekerjaannya, jadi lupa persekutuan. Ingat loh, persekutuan itu sangat penting. Gereja itu adalah harus setiap minggu, tapi persekutuan juga penting. Meskipun seminggu sekali, seminggu 2 kali itu harus ya, nggak boleh lupa ya. Apalagi kita ini anak Tuhan yang katanya hati kita sudah dipulihkan ya, jiwa kita sudah dibaharui. Berarti sebenarnya kalau ada tawaran untuk persekutuan, kayaknya ketika kita memang waktu itu ada ya, waktu itu bisa kita sediakan. Kenapa kita nggak join aja ya? Nah, sama juga kita terlibat dalam pelayanan, kita juga nggak boleh ini ya. Kadang kan banyak orang juga nih untuk pelayanan juga di dalam persekutuan gitu nolak-nolak pelayanan ya gitu ya. Kita nggak boleh sombong ya, nggak boleh sombong. Ini dari family ministry ini baru dari Pak Koming Pak Lohendra ini baru family ministry loh ya. Nanti kalau misalnya Tuhan yang minta pelayanan ini nggak bisa ya, karena di Zoom yang family ministry aja udah nolak-nolak. Ini maaf ya, tapi ini tapi kan kadang-kadang kan kita itu sebenarnya alasannya bukan karena kerjaan, tapi karena lagi sedih ya, lagi ngambek, lagi marah, lagi sebel sama Pak Koming, lagi sebel sama Pak Lohendra, males nggak ikut Zoom family ministry. Nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi kalau hanya hal-hal yang kayak gitu udah gabung aja ya. Intinya bukan masalah Zoom family ministry, persekutuan dimanapun kalau bisa kita harus ikut. Ada cool yang kita ikuti, ada komsel yang kita ikuti. Intinya dalam 1 minggu itu harus ada persekutuan yang kita ikuti sekali paling sedikit, tapi kalau bisa 2-3 kali, dan kalau bisa memang menyediakan waktu setiap hari Senin sampai Jumat seperti hari ini ya di family ministry, ya itu juga lebih bagus ya. Intinya pokoknya semuanya biarlah kita lakukan untuk kemuliaan anaknya. Puji Tuhan. Ya, jadi biarlah kita tetap menjadikan Tuhan menjadi prioritas yang utama ya, supaya kita bisa menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Jadi untuk lebih daripada pemenang tadi Biona udah infokan ada 3 poin ya. Yang pertama, doa harus menjadi prioritas. Let God be the first dalam hidup kita. Lalu yang kedua tadi, jangan lupa baca firman Tuhan, harus. Dan biarlah ketika baca firman Tuhan itu menjadi kekuatan. Dan yang ketiga adalah nggak boleh lupa persekutuan. Itu adalah harus, supaya kita semakin dikuatkan, dan kita menjadi lebih daripada pemenang. Amen.
Ya, ini karena sudah agak tadi kerja seharian langsung ini pelayanan, tapi tetap mengucap syukur ya, amen ya. Nah, seperti biasa, Biona akan tutup hari ini sharing firman-Nya ya dengan angkat satu pujian lagi untuk nama Tuhan, dan biarlah ini semua melalui pujian. Amen, amen, yes. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, oh. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Beri kemuliaan buat Tuhan kita dulu. Yes, Allah kita maha baik, kita mau berdoa. Haleluya. Bapak terima kasih, Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk sharing firman Tuhan di sore menuju malam hari yang indah ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman yang tabur hari ini boleh menjadi kekuatan untuk setiap kami ya Tuhan. Kami tetap mau menjadi anak-anak-Mu yang taat, setia, dan mengasihi-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Thank you Lord Jesus. In the name of Jesus we believe. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Yes, 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 amin. Silakan Pak Komingguan. Ya, terima kasih untuk kampanye Bu Biona yang sudah menjadi berkat ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang Tuhan pakai terus ya pelayanan Ibu ya. Lebih semangat lagi ya untuk melayani Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati ya sore yang kita ini ya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang bisa keluar sebagai pemenang. Yaitu kita harus prioritaskan doa ya dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Ya. Karena Matius 7 ayat 7 ya. Minta maka kau akan beri, cari maka kau akan mendapat, ketok maka pintu berkat akan dibukakan bagimu. Amin. Dan yang kedua, kita harus ada satu firman Tuhan ya di Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Ya, kan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Itu yang harus kita lakukan kehidupan kita, yaitu kita hidupi itu firman. Ya, kita harus benar-benar jadi pelaku firman di dalam kehidupan orang percaya, maka kita akan disebut pemenang. Dan yang ketiga, kita harus luangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Seperti hari ini, kita tetap meluangkan waktu untuk beribadah bersama family ministry, karena di Ibrani 10 ayat 25 mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Kita harus cinta beribadah, karena ibadah itu mengandung janji Tuhan. Ya, itu pasti janji Tuhan itu pasti akan diberikan kepada kita, yaitu damai sejahtera sukacita yang terus Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Terima kasih Bu Biona, luar biasa sharingnya.
dengan Tuhan pakai terus, pelayanan Bu Biona menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Mami, Mama ya, semuanya, suami juga diberkati Tuhan. God bless you all. Silakan Pak Johan Untung sampai aku satu pujian. Oke. Iya, kita mau dengar suara firman Tuhan dari Ibu Biona. Makanya dia tidak mau WL hari ini karena tugas firman banyak ya. Kita nyanyikan satu pujian, dengar dia panggil nama saya, dengarkan suara Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sungguhlah hiduplah ditebus, yes, oleh kuasa darah yang kudus, amin. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan kau berikan, apa yang Tuhan kau inginkan, asalkan Tuhan usaha, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Oh, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, oh, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yes. Iya, terima kasih Pak Kemingguan. Saya minta maaf, ini saya baru dengar Pak. Ada berita dari jemaat dalam keadaan koma. Saya segera meninggalkan ruangan Zoom untuk menuju ke rumah sakit. Ya, terima kasih. Pak Johan Untung. Ya. Hati-hati di jalan Pak. Ya, ya Pak. Tuhan berkati. Makasih buat semuanya. God bless. Bu Biona, terima kasih. Pak Johan, hati-hati di jalan, Tuhan berkati. Ya, ini. Ya, doa syafaat siapa? Doa syafaat. Doa syafaat harusnya Ibu Yansya, cuman beliau mungkin masih di jalan. Silakan diganti dengan Ibu siapa? Ibu Mikal atau Ibu Eti. Hati Silakan Pak Joni pas Ibu Mika. Silakan Ibu Mika, mungkin silakan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang telah dikenyangkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita menundukkan kepala kita dan bersyukur di hadapan Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu pada petang hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kembali mengingatkan kami bahwa betapa pentingnya kehidupan kami dibangun di dalam doa. Kehidupan kami dibangun lewat kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa kedua hal ini, kehidupan kami jalani adalah sia-sia adanya. Karena yang mengontrol kami adalah ketika kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Ketika kami lebih condong kepada perkataan firman, itulah yang mengontrol seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih hamba-Mu Ibu Biona yang telah membawa kami kepada kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami semua, meneguhkan kami semua pada sore hari ini. Berkatilah hamba-Mu ini di dalam segala hal yang dipercayakan di dalam kehidupannya. Berdiri sebagai guru, bahkan juga di dalam bidang-bidang lain yang Tuhan percayakan. Biarlah kasih karunia Allah senantiasa menyertai seluruh kehidupannya. Diberkati di dalam rumah tangganya. Diberkati semua dan dibuat berhasil apa yang dikerjakannya. Dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan senantiasa. Hari ini, sore hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa. Bersyafaat membawa dalam tangan kasih Tuhan. Untuk seluruh keluarga besar FM pada sore hari ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Heti. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hairul. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Joni Iskandar. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Yohanes. Ibu Lady. Pendeta Hendra. Bapak Dwi Santoso. Santo. Pak Paul. Bapak Pendeta Walter. Bapak Anfal. Bapak Liman Handoko. Hamba-Mu Ibu Lili. Ibu Lia Yabes. Dan terlebih yang kami kasihi di dalam Tuhan. Yang selama ini terus mendoakan kami siang dan malam. Hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan. Biarlah kami semua di dalam persekutuan, di dalam pemilih ministry ini. Tuhan memegang seluruh kehidupan kami, tangan-Mu yang penuh kuat itu. Senantiasa menuntun kami dalam persekutuan yang manis. Sehingga hari lepas hari bukanlah sekedar suatu rutinitas. Tetapi kami mengalami perjumpaan di dalam Tuhan. Kami mengalami hal-hal yang luar biasa melalui persekutuan kebersamaan kami melalui Zoom setiap sore hari Tuhan. Kami berdoa biarlah semua juga hamba-hamba Tuhan yang selalu diberikan kepercayaan untuk melayani lewat kebenaran firman, untuk melayani lewat puji-pujian, bahkan mendoakan seluruh pergumulan-pergumulan kami. Tuhanlah memakai dan memperlengkapi mereka dengan urapan kuasa-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Sehingga pengalaman-pengalaman mereka yang mereka alami di dalam Tuhan yang nyata. Hal itu dibagikan sehingga bergelora menyentuh hingga sampai ke dalam sumsum kami. Karena apa yang diperkatakan adalah pengalaman yang nyata dialami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ibadah di dalam pemilih ministry ini makin membangun setiap iman kami. Makin membuat kami bergelora melayani Tuhan. Dan makin membuat kami Tuhan memilih untuk hidup seperti apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami. Yaitu di dalam karakter kami. Seturut dan segambar dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga hamba berdoa. Mari Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan setiap kami yang ada di dalam family ministry ini. Baik yang hadir pada sore hari ini. Baik yang tidak hadir. Di dalam semua bidang-bidang pelayanan Tuhan boleh percayakan. Dalam semua pekerjaan yang Tuhan boleh percayakan. Dari sanalah sumber berkat itu Tuhan alirkan. Dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga kami berdoa. Dalam keturunan yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan yang memberkati keturunan yang lahir dalam pernikahan di setiap kami semua. Yang di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati pendidikan anak-anak kami. Tuhan curahkan hikmat kepandaian. Keberhasilan menyertai setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan kalau ada di antara kami. Yang datang pada sore hari ini. Ada di dalam berbagai-bagai pergumulan. Apakah itu sedang bergumul oleh karena sakit penyakit. Atau sedang bergumul oleh karena keadaan fakta yang dilihat. Seolah-olah Tuhan jauh dari tengah-tengah kehidupan pergumulan yang sulit. Tuhan menjanjikan ada penyertaan yang luar biasa. Ketika kami datang kepada Tuhan. Berserah memanggil nama yang kudus itu. Kami berdoa yang sedang menggumuli pergumulan. Tubuh yang sedang sakit. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Lili, orang tua terkasih yang saat ini Tuhan sedang ada di rumah. Dan menantikan kesembuhan pada bagian kedua kakinya. Hari ini kami sepakat seluruh hamba-hamba-Mu di dalam ministry FM ini. Kami berdoa tangan Allah yang penuh kuasa itu. Sedang ada di sana menjamah dan memulihkan pada kedua kakinya. Supaya kemuliaan Allah nyata di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Janji Tuhan, kami mengikatkan iman kami kepada
Apa yang kau janjikan kepada kami. Bahwa ketika engkau memiliki pikiran yang sama, bersatu, berdoa, maka kuasa Allah nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Hari ini kami berdoa. Bahkan mungkin ada yang juga hadir pada sore hari ini. Hamba tidak tahu satu persatu apa yang menjadi pergumulan. Kalau ada yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka, hari ini darah Kristus mengalir pada tubuh yang memiliki iman percaya kepada Tuhan. Terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Kalau engkau yang sedang hadir pada sore hari ini, engkau sedang ada di dalam berbagai pergumulan masalah, entah itu anakmu dalam pendidikan, ataupun dengan keuanganmu, maka Tuhan berikan hikmat, bahwa ada cara Tuhan akan menolong ketika engkau berlari kepada Tuhan. Maka kami adalah orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan karuniakan hikmat kepada kami untuk menghadapi hari-hari yang Tuhan izinkan bagi kami untuk kami lewati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga kami berdoa. Bukan hanya sekedar berkumpul di tempat ini, di dalam ruangan ini. Tapi kami menerima visi misi dari Tuhan untuk bergerak. Bahwa satu perintah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Berikan urapan kuasa-Mu kepada setiap mulut bibir kami. Agar dimanapun kami berada, Tuhan memakai kami. Ada roh keberanian di dalam diri kami. Mengalir, menguasai kami. Sehingga setiap ada kesempatan, kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kasih-Mu, hamba-Mu Bapak Pendeta Hendra Tuhan. Hari ini masih bergumul pada bagian kaki, pada bagian lutut. Tangan Allah yang penuh kuasa itu. Engkau tidak pernah menahan kebaikan-Mu bagi mereka yang bersandar kepada Engkau. Kalau Tuhan lakukan kepada hamba-Mu Pendeta Kemingguan, mengalami mujizat di dalam apa yang sedang dialami. Maka kalau satu bagian yang Tuhan laksanakan, maka kami minta di dalam nama Yesus. Tuhan kasihanilah hamba-Mu Bapak Pendeta Hendra Tuhan. Engkau jamah Tuhan pada bagian kakinya yang sedang sakit. Pulihkan. Jikalau ada sesuatu yang menghambat hal itu terjadi, Tuhan dengan penuh belas kasihan-Mu turun di tengah-tengah kehidupan dia. Ampuni dan kuduskan dan sucikan hamba-Mu ini. Dan berikan kesempatan melihat keajaiban Tuhan itu. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang memiliki iman percaya kepada Tuhan. Biarlah tangan Allah bekerja bergerak saat ini. Engkau yang penuh kuasa. Dan penuh dengan belas kasihan, penuh dengan mujizat itu. Kesembuhan di dalam nama Yesus boleh terjadi kepada hamba-Mu Bapak Hendra Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini ya Bapak, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami berdoa dan bersyukur untuk apa yang kami lihat dan alami dalam negara kami di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami melihat ada kesejahteraan, mulai ada keseimbangan Tuhan. Kami juga melihat Tuhan di dalam bidang-bidang yang lain. Ada yang Tuhan sudah gerakkan memiliki pikiran-pikiran yang baik di semua bidang-bidang yang mereka kerjakan. Kami sangat bersyukur karena kami percaya seluruh anak-anak Tuhan sedang berdoa siang dan malam bagi kesejahteraan dan keamanan bangsa Indonesia. Maka Tuhan dari tempat yang maha tinggi, Engkau mendengar seru dan doa kami. Kami rindu bangsa kami dipulihkan. Kami rindu bangsa kami diberkati. Dan setiap kami yang ada di dalam bangsa kami yang tercinta ini, kami juga diberkati di dalam bangsa kami. Berkatilah presiden kami Tuhan. Bahkan yang siap menyelesaikan tugasnya dan jabatannya. Begitu juga dengan presiden yang baru. Hikmat dan karunia dari Allah senantiasa menyertai hamba-Mu ini. Sehingga bangsa kami semakin kuat dan kokoh dan jaya di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan para pemimpin-pemimpin kami. Baik hingga sampai ke pelosok. Diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari ini Tuhan, kami telah bawa seluruh pergumulan-pergumulan kami. Dan kami alaskan doa kami. Dan biarlah Engkau sempurnakan doa kami. Seperti yang Engkau ajarkan kepada kami semua. Mari kita berdoa, memperkatakan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau.
Dan Tuhan Yesus melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit, malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak, Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ibadah family ministry yang akan melayani Pendeta Agustinus Ferry dari Bandung. Kiranya Tuhan urapi. Seperti hari ini kita sudah diberkati oleh Ibu Biona. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang, boleh dibantu dengan siapa? Pak Doni? Pak Johannes? Mestinya Ibu juga ya. Ibu Heti mungkin bisa. Bu Heti, shalom. Ya,